Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali saya ya. Apa kabar sobat Pokem? Oh, mudah-mudahan semoga mudah-mudahan semuanya sehat walafiat gitu ya. Para netizen, sobat Pokem, para pemirsa gitu ya. Semoga semuanya sehat walafiat. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Sehat dulu. Masalah nanti perekonomian yang gak stabil itu ya biasalah gitu ya. Yang penting badan sehat. Nah, kalau badan sehat kan bisa mencari tambahan buat perekonomian keluarga mungkin ya, dan banyak cara-cara lain. Yang penting sehat dulu badannya. Oke, itu dia paling utama. Mungkin saya yakin ada juga sobat Pokem, para netizen ataupun para pemirsa yang sekarang sedang sakit ataupun sedang tidak enak badan. Kita doakan semoga cepat sembuh, cepat kembali beraktivitas, cepat berkumpul bersama orang-orang yang Anda cintai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, hari ini begitu senang saya karena kita bisa hadir lagi untuk menemani Anda, menemani ya. Tentunya untuk memberikan informasi yang informatif ya, informatif, terus juga yang sifatnya edukasi, terus juga mungkin ini bisa menjadi literasi juga buat Anda, ataupun juga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan, apa yang kita tampilkan ya, membuat Anda lebih menjadi orang yang inspiratif nantinya. Oke, itu dia paling ya. Dan tentunya hari ini kita hadir, kita akan ngobrol seperti biasa, ngobrol santai tapi serius, serius tapi santai gitu ya. Obrol yang tentunya insya Allah bermanfaat ya untuk Anda. Kalau mungkin saat ini Anda tidak bermanfaat, Anda boleh share. Nah ini dia, entah itu saudara Anda, entah itu kerabat Anda gitu ya, entah itu orang lain yang berada di media sosial Anda, di Instagram, di YouTube, ataupun di grup WhatsApp juga boleh di-share ya. Mana tahu orang lain lagi butuh informasi apa yang kita sampaikan. Nah, itu dia. Oke. Pada saat Anda sudah share, jangan lupa untuk subscribe tentunya channel YouTube kita supaya terus update, mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan konten-konten terbaru dari kita gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk like. Nah, like juga boleh, terus juga share tadi sudah dikatakan. Jangan lupa untuk komen juga kalau Anda ingin memberikan kritik dan saran juga boleh. Silakan di bawah, kolom di bawah ini ya. Nanti admin kita insya Allah akan coba untuk membalasnya. Untuk kritik dan sarannya kita masih tunggu untuk memberikan masukan kepada kita agar menjadi konten-konten yang lebih baik lagi, lebih bermutu lagi, lebih berkualitas lagi tentunya ya. Untuk membangun kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, itu dia. Dan hari ini kita sudah hadir atau kedatangan guest star yang luar biasa. Beliau orang yang luar biasa, orang yang orang yang banyak sekali ilmunya kalau menurut saya. Itu dia, orang yang sangat sangat penting banget apalagi di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Merangin ini ya. Di Kabupaten Merangin ini atau di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin tepatnya gitu ya. Salah satu di dunia pendidikan itu ada seksi pendidikan madrasah. Beliau adalah kepala seksinya. Nah, ini dia. Kita akan ngobrolin banyak banget ya tentang apa saja itu tupoksinya. Gambaran besarnya seperti itu ya. Nanti memang ada beberapa kompetisi juga, bukan hanya dari sisi madrasahnya. Nanti kita juga akan kupas dari sisi tenaga pendidik, dari sisi siswanya. Nah ini merupakan salah satu tanggung jawab juga dari bagian seksi pendidikan madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Oke, sudah panjang lebar. Penasaran siapa guest star kita? Mungkin sebagian Anda sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal gitu ya. Tapi saya yakin ada juga yang belum kenal, belum tahu gitu ya. Nanti kita akan berkenalan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol panjang lebar. Ini dia siapa guest star kita. Ini dia adalah Pak Ramli. Oke. Selamat datang Pak Ramli. Ya, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, sudah bisa ngobrol di sini. Oke ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Ramli. Sebelum kita ngobrol banyak nih pada kesempatan kali ini, boleh sedikit memperkenalkan diri kepada sobat Pokem, para netizen, para pemirsa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pokem, sahabat netizen, dan para pemirsa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ramli.
Secara akademis, saya sudah S3 dengan gelar doktor Haji Ramli SAG MPDI. Oke. Keseharian saya tugas di bidang pendidikan madrasah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Oke. Saya rasa itu saja mungkin untuk Oke. lebih lanjut bisa Baik. dikomunikasikan. Oke, siap ya. Itu dia Gwestar, kita sudah nampak orangnya ya. Dan tentunya beliau merupakan kepala seksi pendidikan madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Nah, kalau kita ngomongin bagian seksi pendidikan madrasah, pasti ada tugas yang luar biasa di sana. Kita pengen tahu apa tugas pokok dan fungsi dari seksi pendidikan madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Baiklah sahabat Pokem, sahabat netizen, tugas pokok di bidang pendidikan madrasah itu banyak sekali. Tapi saya kelompokkan menjadi 3 bagian saja para pemirsa. Pertama, tugasnya yaitu membidangi bidang pembinaan. Pembinaan. Lalu yang kedua bidang pengawasan, yang ketiga bidang evaluasi. Nah, masing-masing bidang pembinaan itu apa saja pembinaan yang dilakukan oleh bidang pendidikan madrasah? Ada pembinaan 3 pembinaan. Pertama, pembinaan terhadap lembaga dan madrasah itu mulai dari jenjang RA, MI, MTS dan Alia. Baik negeri maupun swasta. Lalu yang kedua, pembinaan terhadap guru. Terhadap guru kita, baik itu guru negeri maupun guru honorer. Baik itu guru pemerintah, PNS maupun P3K, dan juga pembinaan terhadap guru yayasan. Lalu pembinaan terhadap kesiswaan. Pembinaan kesiswaan ini memang perlu kita lakukan pembinaan dalam rangka mendorong peserta didik kita itu berprestasi. Nah, ini tentu melalui kelembagaan yang ada dan melalui pengawas juga dilakukan untuk dalam rangka mendorong siswa kita di madrasah itu tidak bisa hanya sebatas mengaji saja, itu wajib. Tapi pengetahuan umum juga penting. Prestasinya prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Itu secara pembinaan. Kalau pengawasan itu juga kita lakukan melalui pengawasan terhadap lembaga. Lembaga itu lembaga kenegerian, madrasah negeri maupun lembaga swasta yang di bawah yayasan. Nah, itu dari kelembagaan. Lalu pengawasan terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran juga terlakukan pengawasan. Nah, perpanjangan tangan kita bidang pendidikan madrasah itu ada pengawas, namanya pengawas madrasah yang senantiasa rutin yang melakukan pengawasan terhadap madrasah atau proses pembelajaran di madrasah. Nah, ini pengawasan. Pengawasan juga pengawasan yang dilakukan secara internal maupun non internal. Itu di bidang pengawasan. Lalu kelompok yang ketiga ada kelompok evaluasi. Nah, evaluasi ini kita lakukan ada evaluasi akademik maupun non akademik. Nah, yang akademik ini kita lakukan evaluasi secara berkala melalui program pembelajarannya. Itu ada namanya ujian madrasah yang sering kita lakukan dengan penilaian akhir madrasah atau akhir tahun kan, pas dengan FAT. Lalu yang evaluasi yang lain juga melalui ada asesmen nasional berbasis komputer. Itu kita lakukan pada jenjang kelas 8 dan kelas 11 dan kelas 4 dan 5 untuk jenjang MI. Itu yang ANBK. Lalu ada asesmen kompetisi madrasah nasional. Yang namanya AKMI. Nah, itu juga dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengevaluasi peserta didik kita tentang pembelajaran yang dilakukan oleh di madrasah-madrasah. Nah, itu saja mungkin garis besarnya. Kalau nak bercerita tusi yang lain, itu mulai tusi tentang kurikulum banyak sekali lagi ya. Saya yakin banyak sekali. Itu gambaran besar, poin-poin yang saja yang bisa saya sampaikan.
Bisa kita simpulkan bahwasanya gambaran besarnya memang ada 3 tadi ya, yaitu melakukan pengawasan, pembinaan, pengawasan, terus juga evaluasi. Ya. Bukan hanya madrasahnya, tapi juga tenaga pengajarnya, siswanya juga. Bukan hanya internal tapi eksternalnya juga luar biasa. Nah, setelah melakukan tugas tadi, melakukan pembinaan, pengawasan dan juga evaluasi. Kalau di Kabupaten Merangin ini khususnya ya, perkembangan dunia madrasah itu seperti apa sih Pak Kasih? Nah, alhamdulillah di Kabupaten Merangin perkembangan madrasah kita hari ke hari, bulan-bulan dan per tahun itu perkembangan madrasah kita semakin meningkat. Nah itu tentang adanya pendirian madrasah ya, pendirian madrasah yang 2 tahun terakhir ini kita sudah mengajukan izin operasional dan alhamdulillah keluar 2023 itu ada 5 lembaga yang keluar untuk mendapatkan izin operasional pendirian madrasah. Itu ada jenjang MI, RA dan juga jenjang MTS. Dan untuk tahun 2024 ini kita ada lagi izin operasional baru yaitu Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Rasyidin yang di Rawajaya itu. Nah, itu perkembangan pengajuan izin operasional yang mendapat izin oleh Kementerian Agama tentang operasional berdirinya madrasah. Nah, kita untuk saat sekarang lembaga kita untuk RA sekarang ini sudah berjumlah 34 RA yang memiliki 34 RA yang memiliki izin operasional. Untuk EMI, Madrasah Ibtidaiyah, itu ada 27 madrasah. 5 diantaranya madrasah negeri, berarti 22 madrasah swasta. Selanjutnya untuk jenjang MTS itu ada 44 lembaga yang ada di Kabupaten Merangin. 7 negeri dan selebihnya adalah swasta yang di bawah yayasan. Untuk jenjang MA itu ada 25 lembaga. Madrasah negerinya ada 3, berarti 22 madrasah swasta. Nah, itulah perkembangan madrasah dan madrasah kita cukup diminati oleh masyarakat. Nah, cukup diminati oleh masyarakat dan cukup bersaing kompetitif dengan lembaga-lembaga yang lain di bawah Diknas kan itu. Nah, kita kan memang dicari oleh masyarakat, terutama di madrasah-madrasah kita yang berada di kota. Di Kota Bangkoi ini. Seperti Min 1, MTS 1, Man 1. Nah, itu perkembangan. Jadi memang berdirinya madrasah adalah dalam rangka menjawab tantangan zaman. Tentunya. Tentang dengan supaya anak-anak didik kita ini memang diharapkan untuk religius dan meningkatkan menciptakan akhlak yang mulia. Nah, butuh pendidikan madrasah ini. Nah, ini madrasah ini hadir di sini. Madrasah hadir itu adalah untuk mencerdahkan ke akhlak yang mulia. Apalagi di tantangan global sekarang ini kita ketahui. Anak-anak didik kita ini kalau tidak itu tidak ada lembaga madrasah ini agak susah juga kita melakukan. Kita rasakanlah kita punya anak di rumah, bagaimana kita susah melakukan pembinaan anak kita sendiri, apalagi anak orang lain kan tentunya. Gitu. Nah, itu dengan hadirnya madrasah tentu akan menjawab tantangan zaman. Nah, itu dia luar biasa. Perkembangan yang luar biasa, pendirian juga banyak sekali madrasah-madrasah. Bukan tidak menutup kemungkinan kedepannya bakal banyak juga madrasah-madrasah baru yang bisa nanti ada di Kabupaten Merangin. Ngomongin madrasah juga, melakukan pembinaan dan segala macamnya gitu ya. Madrasah, kalau kita ngomongin madrasah pastinya tidak terlepas dari tenaga pendidik. Kalau kita ngomongin tenaga pendidik di Kabupaten Merangin ini, khususnya di madrasah, pembinaan terhadap guru sejauh ini seperti apa? Nah, kalau di bidang pendidikan madrasah, kita lakukan pembinaan terhadap guru. Guru kita mayoritas adalah guru yang diangkat oleh yayasan, honorer. Jadi kita juga melakukan pembinaan-pembinaan itu melalui pembinaan kelembagaan. Kita dari seksi pendidikan madrasah kadang-kadang turun ke lapangan melakukan pertemuan dan pembinaan terhadap guru-guru di suatu lembaga. Kadang-kala juga kita melakukan pembinaan langsung, kita datangkan guru ke kantor Kementerian Agama dan kita lakukan workshop
melakukan mengirim guru-guru untuk lakukan diklat. Nah, baik itu melalui Balai Diklat Padang maupun lembaga-lembaga lain yang ada di Provinsi Jambi. Nah, senantiasa dalam rangka pembinaan ini juga pengawas-pengawas kita senantiasa kita dorong dilakukan pembinaan secara individu terhadap guru ini, baik itu guru agama maupun guru pendidikan umum yang di madrasah, maupun guru kelas yang ada di RA maupun di MI. Nah, inilah secara berkala, dan juga kita dorong guru-guru kita ke zaman teknologi ini, guru-guru melakukan kegiatan yang PJJ, pelatihan jarak jauh, yang dilakukan oleh Balai Diklat maupun Puslitbang Kementerian Agama Jakarta, juga lembaga-lembaga lain maupun di bawah lembaga yang di bawah Diknas Pendidikan. Kita bisa ikut dorong ke situ dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Dan kita guru-guru kita ini dalam rangka pembinaan ini sudah alhamdulillah guru-guru kita kompetensinya sudah cukup baik. Sudah 80% guru-guru Kementerian Agama itu sudah memiliki sertifikat profesional, guru bersertifikasi. Nah, ini yang kita dorong tentunya. Dan tentu ini guru negeri maupun guru swasta yang di bawah yayasan juga sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan kita lakukan masa kesejahteraannya, tentu ada memberikan tunjangan melalui Kementerian Agama itu, tunjangan profesi. Itu ada 3, tunjangan profesi guru PNS, ada tunjangan profesi guru non PNS, lalu ada tunjangan profesi yang kesetaraan. Kesetaraan itu kalau memang masa kerjanya sudah lama, misalnya kan ada keluar SK itu oleh ditetapkan oleh Kementerian Agama, mungkin sejajar dengan golongan 3, terus tunjangan sertifikasinya ya sama dengan PNS itu. Cuma mereka tidak mendapat gaji pokok. Tapi paling tidak ini sudah membantu guru-guru kita yang non PNS ini mendapatkan kesejahteraan. Dengan adanya dorongan itu diharapkan guru-guru kita tentu makin profesional dan makin aktif melakukan pembinaan dan meningkatkan prestasi pembelajaran dan prestasi akademik dari para peserta didik kita, baik itu jenjang RA, MI, MTS maupun Alia. Saya rasa itu mungkin luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat tadi saya dari sisi support dari kantor Kementerian Agama ini memang sangat luar biasa ya, dengan banyak sekali pelatihan-pelatihan gitu ya. Guru juga memang standar kompetensinya sudah cukup tinggi juga. Terus juga bukan hanya memikirkan tugas mereka, tapi hak mereka juga kita pikirkan hak mereka kita pikirkan supaya kesejahteraan mereka juga tidak berpaling atau berpikir untuk mencari tambahan-tambahan. Kadang-kadang kan guru, kadang-kadang kita mikirnya gini, aduh jadi guru gajinya kecil gitu ya, nggak sejahtera, jadinya mencari kerja tambahan, kadang-kadang nggak fokus untuk kepada siswanya. Nah, ini kita hadir memberikan tunjangan-tunjangan itu, memberikan kesejahteraan itu kepada seluruh guru madrasah ya, baik itu PNS ataupun non PNS ini non PNS juga ada Kementerian Agama itu memberi insentif. Luar biasa. Setiap bulan itu Kementerian Agama memberi insentif 300.000 bagi non PNS itu dalam rangka penambahan kesejahteraan supaya mereka lebih fokus. Nah, itu dia fokus itu ya tentunya. Fokus. Kalau tidak fokus nanti gimana kasihan peserta didik kita dan lembaga kita. Mantap. Nah, itu dia intinya untuk kesejahteraan, insya Allah aman lah ya, aman gitu ya. Nah, baik, tadi kita sudah ngomongin guru, kita akan ngomongin ke siswa. Nah, yang hot banget saat ini ada bentuk kompetisi yang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Kemarin beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan tingkat kabupaten. Nah, ini kan berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan ini skalanya ada nasional, yaitu KSM, kompetisi sains madrasah. Apa itu sebenarnya KSM itu, Pak?